Sauki Hidayatullah, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber dalam rangka untuk memenuhi tugas pra UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Ulfa Sufia Rahmah MPD. Pada kesempatan kali ini saya bersama Ustadz Muhammad Musleh selaku guru ngaji dan juga Ketua Yayasan SDI Mabdul Falah. Yayasan Mabdul Falah, Ketua Yayasan Mabdul Falah Majelis Syimi Timur Peragaan Sumeneb. Beliau di sini sebagai narasumber. Sebelumnya mohon maaf nih karena saya sudah mengganggu waktunya dan juga aktivitasnya. Mungkin langsung saja saya mulai mewawancari Muallim tentang pendidikan agama Islam. Boleh. Menurut Muallim, apa definisi dari pendidikan Islam tersebut? Pertanyaan ke-1 ya. Iya. Saya coba menjawab. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berbincang-bincang, membagi ilmu pengetahuan, kita sharing pendapat, sharing pengetahuan. Tidak kalah pentingnya yang sebetulnya, tapi saya yakin kalau mahasiswa sekarang itu lebih energik daripada orang-orang yang terdahulu, tapi kita lah saling menghargai. Pertanyaan saudara Vijay selaku mahasiswa Prodi Tadris Bahasa Indonesia YIN Madura, YIN Madura Pamekasan. Pertanyaan itu sangat menarik. Saya coba menjawab ala kemampuan saya dan pengalaman saya terkait dengan pertanyaan yang pertama. Apa definisi dari pendidikan Islam? Alhamdulillah, definisi pendidikan agama Islam ini suatu sangat mulia menurut saya, sangat tinggi derajatnya dibandingkan dengan pendidikan yang lain. Tapi tidak kalah pentingnya juga pendidikan seperti umum lainnya. Tujuannya, definisinya atau tujuannya itu tidak ada lain, membentuk karakter daripada anak didik, baik itu dari tingkat PAUD, TK, SD, terutama SD karena ini merupakan fondasi. Karena kenapa? Kalau pendidikan agama itu tidak dicekoki sejak dini, maka anak-anak atau calon-calon masyarakat, anak didik itu akan hambar, tidak mempunyai pegangan. Saya sering katakan kepada anak didik kalau saya mengajar, pendidikan agama itu sangat penting karena ini merupakan rem, seandainya sepeda, rem daripada perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Karena manusia itu berjalan sangat jauh. Jadi kalau ada rem, insya Allah akan manusia itu hati-hati dan akan selamat di dalam perjalanannya. Jadi pendidikan Islam terhadap pembentukan karakter anak supaya anak itu bisa tahu kepada dirinya sendiri dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui daripada sahabat, para nabi dan seterusnya dan terusnya. Demikian menurut saya sangat penting sekali kalau dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Karena kalau sudah agamanya baik, insya Allah manusia itu pasti mendapat ridho dan syafaat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kemudian juga mendapat ridho daripada Allah, manusia itu pasti berubah dari karakter-karakter yang jelek menjadi karakter-karakter
yang bernafaskan agama. Demikian. Lanjut. Metode apa yang biasanya muallim gunakan ketika mengajar? Kalau metode, kalau saya itu kan ngajarnya pada umumnya itu tingkat SD atau MI. Metode itu si ceramah. Kemudian kalau ceramah itu sudah anak-anak itu kurang jenuh, bisa dongeng. Dongeng kepada anak-anak, cerita-cerita tentang Nabi, tentang Rasul. Kemudian juga tidak kalah pentingnya praktik ilmu yang diperoleh terutama di bidang akhlak. Jadi kalau bagaimana cara berjabatan tangan dengan orang tua, dengan guru, kalau bertemu dengan orang tua, bertemu dengan guru, bertemu dengan orang yang lebih tua bagaimana. Ini praktik secara langsung. Setelah juga sembahyang. Ini tidak kalah pentingnya. Praktik-praktik najis. Ini metode-metode membersihkan najis maksud saya. Ini metode-metode yang diberikan kepada anak, selain daripada anak itu diberikan tugas kepada PR kepada anak untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan di luar. Kemudian nanti hasilnya itu bisa dikembangkan lagi di dalam pendidikan sekolah. Ini metode-metode yang sering kita terapkan, jalankan. Itu banyak memberikan tugas, memberikan PR, kemudian juga praktek selain daripada ceramah dan dongeng. Demikian. Terus yang menjadi tantangan dalam mengajar itu apa saja, Mulim? Tantangan itu banyak, anggaran banyak. Tapi walaupun banyak, karena itu guru sudah biasa. Bagaimana anak bisa menerima materi pelajaran, yaitu dengan cara berapa macam-macam metode untuk bisa memasukkan ilmu pengetahuan kepada anak, atau bisa diterima ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak. Tantangannya itu banyak. Anak-anak kadang-kadang gelisah, kemudian juga kurang pendukung daripada orang tua. Ini yang sangat penting. Tantangan daripada masyarakat ini yang bahaya terhadap anak. Jadi guru meluruskan, sudah memberikan materi pelajaran, tapi masyarakat kurang mendukung, maka ini anak-anak. Nah, itu menurut saya yang saya temukan di lingkungan umum. Anak-anak kalau di sekolah ini begini bagus, ikut tunduk. Pas kemudian kalau sudah pulang dari rumah, ini lain sudah. Jadi guru itu harus selaku pendidik harus tidak jenuh-jenuh untuk meneruskan apa kelemahan-kelemahan, tantangan yang harus dihadapi. Nah, yang sangat dominan tantangan itu terhadap lingkungan sendiri. Nah, di situ tugas daripada guru tidak hanya di dalam kelas, di luar juga harus juga memberikan pencerahan juga kepada lingkungan sekitar. Kalau sudah didukung oleh sekolah, kemudian didukung oleh orang tua, didukung oleh masyarakat, insya Allah karakter anak itu lebih dominan. Contoh, kenapa kalau di luar pondok, anak-anak di pondok dan di luar pondok lebih dominan di dalam pondok? Karena itu satu arah, satu tujuan, lingkungannya sama. Itu tantangannya saya. Dan makanya saya sering menyampaikan kepada anak, walaupun kamu itu tidak mondok, tapi saya anggap mondok. Supaya tahu bahwa karakter mondok itu begini, karakternya di luar pondok itu begini. Kalau sekolah di luar pondok. Tapi enggak, maksudnya bukan saya meremehkan di luar pondok, enggak. Tetapi itu yang saya temukan. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Itu tantangan saya untuk memasukkan materi pelajaran terhadap anak. Itu tidak harus beri kesinambungan. Jadi apa yang disampaikan hari ini, contoh umpamanya, bagaimana cara sopan santun terhadap orang tua atau kepada guru. Nah, ini nanti
caranya bagaimana? Kalau sudah diterima oleh anak, dipraktekkan di sekolah, kemudian anak itu keluar, kemudian masuk lagi, itu lain lagi. Nah, itu tetap guru itu memberikan terhadap tantangan itu, supaya tantangan itu bisa apa ya? Bisa dijalani dengan sesuai dengan karakternya anak-anak. Dalam menerimanya maksudnya. Nah, akhirnya anak-anak itu menyadari bahwa yang seperti itu salah, kemudian yang ini benar. Demikian. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Harapan kedepannya untuk pendidikan Islam bagaimana? Harapan kedepannya, Harapan. saya tetap termasuk program daripada pendidikan di sekolah. Karena ini merupakan karakter perubahan pendidikan agama itu merupakan karakter terhadap anak, terutama di bidang anak. Jadi kalau sudah tidak dimasukkan, karena ada informasi-informasi kan tidak perlu pendidikan agama, tidak perlu pendidikan agama. Lalu bagaimana cara kalau tidak dimasukkan dalam program-program pendidikan? Kalau tidak dimasukkan, bagaimana? Yang jelas kan hambar. Karena sangat penting pendidikan agama diberikan kepada anak sejak dini dan sampai terus menerus, supaya anak itu ingat kepada dirinya sendiri, kemudian ingat kepada Allah, insya Allah pulangnya kepada Allah selamat. Yang sangat penting. Ya, demikian. Mungkin hanya itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih karena sudah menjawab semua pertanyaan yang saya tanyakan, dan juga mohon maaf apabila dari saya ada kata yang kurang sopan atau tingkah laku saya yang kurang menyenangkan atau kurang mengenakan. Sama-sama. Saya pertama ucapkan terima kasih juga. Saya sudah diberi kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dengan mahasiswa. Yang jelas saya ini termasuk orang-orang yang sudah lanjut. Kan istilah rengkona, tapi bisa saling menimba ilmu. Saya sering juga diwawancarai terkait dengan pendidikan agama dari lembaga-lembaga yang lain. Pas kemudian pertanyaan saya, kalau seumpamanya kurang puas, ya bisa saya tambah. Dan ini sudah kemampuan saya dan pengalaman saya sejak saya itu mendidik anak-anak baik di TPK maupun di madrasah diniyah Mabdul Falah atau di SDI. Karena apa? Saya yakin dengan adanya pendidikan agama yang diberikan itu banyak perubahan-perubahan setelah keluar daripada pendidikan tersebut. Banyak karakter yang dirubah. Ini saya rasakan, terutama di bidang akhlak, kemudian tentang ibadah kepada Allah. Yang saya yakin, contoh saja, kalau anak-anak itu di sekolah itu sudah dibiasakan praktik sembahyang 5 waktu, anak-anak libur sembahyang juga di luar sekolah. Pada waktu itu di masjid, di musola. Ini. Jadi saya berterima kasih dan minta maaf. Mudah-mudahan tugas ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.